Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'. Sahabat YouTube, hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bersyukur? Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan 1441 Hijriah. Kalau kita perhatikan, mungkin kita punya sahabat karib, kawan, keluarga, atau mungkin tetangga kita yang pada tahun lalu masih bersama melaksanakan ibadah Ramadan dengan kita, tapi tahun ini sudah Allah panggil lebih dulu. Nah, ini merupakan salah satu nikmat yang tidak boleh kita sia-siakan. Kita harus bersyukur dengan cara apa? Memaksimalkan ibadah kita kepada Allah SWT, karena Ramadan tahun depan itu belum tentu dan tidak ada yang bisa menjamin kita akan bertemu dengannya. Oleh karena itu, maksimalkan Ramadan tahun ini dan semoga bisa lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube, kali ini kita akan menyampaikan tentang keutamaan bulan Ramadan. Setiap ibadah di dalam Islam itu memiliki keutamaan masing-masing. Salah satunya adalah tentunya berharap maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dilaksanakan biasanya berupa sholat, zakat, haji, umrah, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan ibadah saum Ramadan atau puasa Ramadan yang telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, didasarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di dalam bulan itu, maka berpuasalah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Sahabat YouTube hadirin rahimakumullah, apa saja keutamaan bulan Ramadan? Ada beberapa keutamaan utamanya. Yang pertama adalah amal mulia yang pahalanya akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ketahui amal-amal ibadah di dalam dinul Islam itu ada beberapa di antaranya yang memang sudah ada takaran atau ukurannya. Seperti sedekah misalnya, sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pahalanya atau balasannya langsung di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu adalah serupa dengan sebutir benih yang kemudian menumbuhkan 7 bulir, dan pada tiap-tiap bulir itu akan menjadi buah 100 biji atau 100 buah, dan Allah akan melipat gandakan ganjarannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Dari Allah, kalau tadi sedekah sudah ada takaran atau ukurannya, sedangkan kita ketika dibandingkan dengan saum Ramadan atau ibadah puasa Ramadan, Allah SWT berfirman dalam melalui hadis qudsi, qala Allahu kullu amali ibni adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah berfirman, setiap amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa, maka itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Muttafaqun alaih. Nah, itu adalah keutamaan yang pertama. Keutamaan yang berikutnya, yang kedua adalah baunya mulut orang yang puasa itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak misik. Nah, hadirin sahabat YouTube rahimakumullah, kalau kebanyakan manusia tentunya tidak menyukai bau mulut orang yang berpuasa, karena mungkin aromanya baunya yang tidak sedap dan sebagainya. Tapi itu tidak berlaku di sisi Allah SWT. Sebaliknya, kalau di sisi Allah SWT, orang yang bau mulut atau aroma orang yang berpuasa itu nilainya lebih baik dan lebih harum daripada minyak misik. Ada yang mengatakan minyak misik adalah minyak kasturi dan lain sebagainya. Tapi minyak misik itu yang perlu kita garis bawahi adalah harum-haruman atau wangi-wangian yang mayoritas semua orang menyukainya. Rasulullah SAW bersabda, wallazi nafsi biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil misk. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak misik. Muttafaqun alaih. Hadirin Allah,
Dua keutamaan ini mudah-mudahan sudah menjadi penyemangat kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan ya. Akan kita tambahkan satu keutamaan lagi. Orang yang puasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Jadi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Rasulullah bersabda, "Lis-shaim farhatani yafrahuhuma iza aftara fariha wa iza laqiya rabbahu fariha bisawmi." Orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Yang pertama adalah ketika dia berbuka, dia gembira dengan berbuka puasa. Dan dengan yang kedua adalah bergembira ketika bertemu dengan Tuhannya, dengan apa yang telah ia lakukan, yaitu dengan puasanya. Muttafaqun alaih. Sahabat YouTube hadirin rahimakumullah, demikian tadi ada 3 keutamaan. Mudah-mudahan dengan tersampaikannya 3 keutamaan ini membuat kita semakin meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Kenapa? Karena kita tahu keutamaannya. Dan insya Allah pada tayangan-tayangan video yang akan datang kita akan sampaikan keutamaan-keutamaan yang lain. Supaya tidak berdurasi panjang, maka kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.